Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ban radhiyallahu anhu, memiliki kebiasaan lain dari para sahabat. Beliau datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Beliau selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan iktikaf. Alasannya beliau mengambil posisi di pojok masjid karena beliau tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, and subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW merasa heran karena tidak mendapati Sa'ban pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sa'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihatnya. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sa'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melakukan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun Sa'ban belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasulullah pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sa'ban? Namun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Rasulullah SAW pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui rumah Sa'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sa'ban. Rasulullah sangat khawatir akan terjadi sesuatu terhadap sahabatnya. Kemudian beliau meminta untuk diantarkan ke rumah Sa'ban tersebut. Perjalanan dari masjid ke rumah Sa'ban cukup jauh dan memakan waktu lama. Terlebih mereka menempuh berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sa'ban pada waktu sholat duha. Kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di rumah Sa'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Rasulullah SAW bertanya, benarkah rumah ini rumah Sa'ban? Wanita itu menjawab, iya benar, ini rumah Sa'ban dan saya istrinya. Rasulullah kembali bertanya, bolehkah kami menemui Sa'ban yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Dengan berlinang air mata, istri Sa'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Dengan kaget semuanya menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sahabat yang beriman, satu-satunya penyebab Sa'ban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sa'ban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kami, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Lantas Rasulullah bertanya, apa saja kalimat yang diucapkan? Istri Sa'ban menjawab, di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Dan kenapa tidak semua? Rasulullah pun melanjutkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maki kami singkapan daripadamu hijab yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sa'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilihat Sa'ban waktu sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh yang lain.
Dalam pandangan yang tajam itu, Sa'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sa'ban diperlihatkan pahala yang diperoleh dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sa'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sa'ban radhiyallahu anhu melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia kembali masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakai. Dia memakai 2 baju. Sa'ban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir, jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju yang luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi yang mengenaskan. Sa'ban pun iba dan segera membuka bajunya yang paling luar dan memakaikannya kepada orang yang kedinginan itu. Kemudian dia mempapahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sa'ban radhiyallahu anhu kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju jeleknya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Sa'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika saja dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya Sa'ban radhiyallahu anhu melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara menyelupkan dulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja ingin mulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sa'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama. Kemudian mereka memakan bersama-sama. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memperlihatkan Sa'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sa'ban radhiyallahu anhu berteriak lagi, kenapa tidak semua? Sa'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis itu, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Sa'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, pada suatu saat nanti kita semua akan merasakan apa yang namanya kematian, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Pelajaran dari kisah ini, berbuat baiklah kepada siapapun dan jangan pernah tinggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.